warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Nur Hidayah, mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah angkatan 2018, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan sumber dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Ratna Kartika Irawati, SPD MPD. Di sini kita akan belajar bersama tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran 1. Dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan peninggalan sejarah di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Benar sekali. Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan kemerdekaan. Sekarang, perhatikanlah gambar berikut ini. Coba kalian amati apa yang sedang mereka lakukan. Gambar yang pertama ini adalah menjenguk orang sakit. Lalu gambar yang kedua ini adalah apa ya anak-anak kira-kira? Benar, mungkin ini mencintai lingkungan. Lalu gambar yang ketiga, benar, membantu teman yang sedang kesusahan. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Ini adalah sikap yang baik ya anak-anak yang perlu kita contoh. Hal baik apa saja yang bisa kamu contoh? Dari gambar tersebut, nah di sini ada hal baik yaitu peduli terhadap teman kita, peduli terhadap lingkungan. Nah, itu hal baik yang bisa kita contoh dari gambar tersebut ya anak-anak. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, gigih merupakan sifat yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki?
Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Simak penjelasan berikut ini. Ayo membaca teks cerita yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Nah, setelah membaca teks berikut, jawab pertanyaan berikut ini. Pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Ketiga, apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanagara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Keempat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanagara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Kelima, ceritakan kembali secara tertulis isi teks tersebut berdasarkan jawaban-jawabanmu. Selanjutnya, ayo mengamati. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Berikut adalah para pahlawan yang pernah berjuang di Indonesia. Nah, di sini ada gambar Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh ya anak-anak. Nah, gambar kedua ada Sultan Hasanuddin. Ini disebut dengan ayam jantan dari timur ya anak-anak. Beliau berasal dari Kerajaan Gorontalo, Makassar. Selanjutnya, gambar ketiga ada Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Lalu di sini gambar keempat ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit ya anak-anak. Lalu ada Prasasti Ciretin, peninggalan Kerajaan Tarumanagara yang ada di Bogor. Lalu perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Yang pertama, memperluas wilayah Aceh sampai ke Semenanjung Malaysia. Kedua, Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Ketiga, gigih, berani, dan rela berkorban. Selanjutnya ini anak-anak, perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Yang pertama, Sultan Hasanuddin sangat gigih berani dalam melawan VOC. Kedua, beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Ketiga, beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Adapun sikap-sikap yang patut kita contoh dari Sultan Hasanuddin ini, yaitu gigih, pemberani, dan rela berkorban. Berikut ini perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Balaputradewa. Pertama, membangun armada laut yang kuat. Kedua, pada masa pemerintahan Balaputradewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Ketiga, Raja Balaputradewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda, India, bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Keempat,
Perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani, tegas dalam memimpin. Ini yang dilakukan Raja Balaputra Dewa dan sikap yang perlu kita contoh. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Pertama, Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Kedua, Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, baik tatkala masih menjadi prajurit, patih, hingga panglima perang. Ketiga, tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanagara beserta keluarganya. Nah, setelah kita mempelajari peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya di wilayah setempat, sekarang Ibu minta kalian diskusikan dengan teman sebangkumu untuk mencari informasi tentang perjuangan, benda bersejarah, dan nilai-nilai kepahlawanan yang telah mereka wariskan kepada bangsa Indonesia. Kamu bisa juga mencari di buku atau bertanya kepada ibu guru. Tuliskan nilai-nilai perjuangan dan peninggalan lainnya dari para raja yang mempengaruhi masyarakat atau daerah di tempat kamu tinggal. Tulisanmu bisa memuat semangat perjuangan, nilai pendidikan, ajaran positif, maupun benda-benda bersejarah. Demikian itu tadi anak-anak pembahasan kita di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Semoga video ini bermanfaat ya anak-anak. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.